Shalom semuanya. Mungkin Anda sekarang sedang banyak pikiran, pemasukan pas-pasan, tagihan menumpuk, kebutuhan di sana-sini, tekanan memuncak, sudah tidak tahu harus cari dari mana lagi duitnya. Tapi kalau seandainya Yesus yang ada di posisi Anda hari ini, apa yang akan Dia lakukan? Maka berikut adalah 4 hal yang Yesus akan lakukan di tengah tekanan ekonomi, dan Dia sedang mengajak kita semua untuk mau meneladaninya. Yang pertama, Yesus akan memprioritaskan orang, bukan uang. Kita sering berpikir bahwa penderitaan finansial, tekanan ekonomi, dan beban hidup adalah tanda bahwa kita telah salah melangkah. Apes, bahkan pikiran, apa saya seorang Esau ya? Tapi bagaimana jika itu justru tanda bahwa Tuhan sedang menaikkan level hidup kita? Yesus pernah mengutus 70 murid tanpa bekal, tanpa dompet, tanpa persiapan ekonomi apapun. Kita bisa membacanya di Lukas 10. Ini bukan karena mereka salah, bukan karena Tuhan ingin mereka menderita, tapi karena Yesus ingin mengajarkan sesuatu. Bahwa fokus utama hidup seorang Kristen bukanlah uang, tapi misi, yaitu memberkati, menyembuhkan, dan membawa damai kemanapun kita pergi. Kalau Yesus ada di posisi kita sekarang, Dia mungkin akan berkata, "Jika Bapa izinkan aku mengalami kekurangan, itu bukanlah dimaksudkan untuk menghukum aku, tapi agar aku belajar untuk mau mengalihkan fokus kepada hal yang benar. Karena Bapa sedang memanggil aku untuk naik kelas." Jadi kalau kita sedang dalam tekanan ekonomi sekarang, jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Sebab siapa sih orang yang hidupnya murni tanpa kesalahan? Maka tidak ada uang itu bukan sekedar akibat. Bisa jadi ini adalah penugasan untuk naik level. Tuhan sedang mengutus Anda untuk berhenti bergantung pada dompet dan mulai percaya pada misi surgawi. Untuk berhenti bertanya, apa yang bisa aku dapatkan? Dan mulai bertanya, siapa yang bisa aku sembuhkan? Yakni dengan perbuatan melayani kita. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang pada akhirnya akan mengatur cara agar kebutuhan kita tercukupi. Ingatlah selalu, orang Kristen memang akan menghadapi penderitaan, merasa terisolasi, atau bahkan menjadi lemah. Tapi semua itu merupakan bagian dari proses Tuhan yang mendewasakan kita. Semua ujian ini dirancang untuk memajukan hidup kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ingatlah, semuanya hanya bersifat sementara. Tuhan juga selalu menetapkan batas agar beban yang kita tanggung tidak melebihi kekuatan kita. Dan lihatlah, ketika kita berhasil melewati setiap tantangan dan naik ke level berikutnya, perkara-perkara besar pasti dipercayakan kepada kita. Tapi tekanan hidup saat ini begitu berat, bagaimana mungkin saya bisa melayani? Maka perbuatan Yesus selanjutnya akan menjawab ini. Yesus akan melihat potensi dalam hal yang tampak tidak cukup. Kadang kita berpikir, aku mau melayani, tapi penghasilanku kecil, sumber dayaku terbatas, aku gak punya power, gak ada modal. Lalu kita diam, lumpuh, menunggu sampai semuanya cukup. Tapi lihatlah dalam Yohanes 6, Yesus memberi makan ribuan orang bukan dari kelimpahan, melainkan dari kekurangan, yakni 5 roti dan 2 ikan yang tampak sangat tidak cukup. Dan dari situ, Yesus mengajarkan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mulai bertumbuh dalam kedewasaan iman. Yesus tidak pernah menunggu segala sesuatu menjadi ideal dulu untuk melakukan mujizat. Dia tidak berkata, "Tunggu makanan datang." Dia justru berkata, "Apa yang ada padamu sekarang, serahkan itu." Tuhan tahu penghasilan kita kecil. Dia tahu peluang usaha kita sempit. Tapi Dia tidak pernah meremehkan itu. Bahkan justru ingin memulainya dari situ.
Karena bagi Tuhan yang penting bukan jumlahnya, tapi hati kita yang bersedia percaya dan melangkah. Yesus mengambil yang sedikit itu, mengucap syukur dan membagikannya. Dia tidak menunggu kelimpahan untuk bersyukur. Dia bersyukur lebih dulu dan baru kemudian kelimpahan terjadi. Rasa syukur mendahului kelimpahan, penyerahan mendahului pelipat gandaan. Dan itulah bentuk kedewasaan iman yang sejati. Percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang tahu kebutuhan kita, bahkan sebelum kita minta. Bahwa kalau kita bersedia melangkah dalam syukur dan ketaatan, Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Bukan sebagai syarat, tapi karena Dia setia memelihara, juga sambil mendidik. Tapi Pak, masalahnya tagihan udah di depan mata. Itulah yang membuat saya khawatir, bahkan serasa hidup segan, mati tak mau. Maka kita perlu melihat perbuatan Yesus yang satu ini, di mana saat menghadapi tekanan ekonomi yang persis terjadi di depan mata, Yesus akan tetap tenang karena Ia tahu Bapa punya sumber berkat yang tak terduga. Bagi kita yang sedang dihimpit tenggat waktu, yang besok harus bayar tagihan cicilan atau kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa ditunda, coba baca kisah Yesus di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Yesus suatu kali ditagih pajak, dan perlu kita tahu, pajak dalam sistem Romawi kuno itu kejam. Gagal bayar bisa berujung pada penyitaan rumah. Bayangin, jika tidak bayar pajak, benda kita langsung disita. Artinya, ini bukan soal kecil. Ini adalah tekanan ekonomi yang sangat nyata. Tapi, lihat, apakah Yesus panik? Tidak, Yesus tidak lari, tidak stres, tidak marah. Dia tetap tenang. Karena dia tahu, Bapaknya adalah El Shaddai, Allah yang maha kaya, maha kuasa, dan punya 1001 cara untuk membuka jalan bahkan di tengah krisis. Dan cara itu datang dari arah yang tidak disangka. Yesus menyuruh Petrus memancing, dan dari mulut seekor ikan keluarlah koin emas, cukup untuk membayar pajak. Mengapa munculnya pertolongan itu dari mulut ikan? Karena Yesus sedang ingin menyampaikan pesan kepada kita. Hai anakku, jangan cari dari logikamu, carilah suaraku, dengarkan Roh Kudus, sebab aku bisa menuntunmu kepada sumber berkat yang sudah aku siapkan di tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Jika Yesus ada di tempat kita hari ini, dengan tagihan jatuh tempo dan saldo yang menipis, Dia tidak akan panik. Dia akan percaya bahwa Bapa tidak pernah kehabisan cara. Dia tahu caranya memberkati, bahkan di tengah sistem ekonomi yang menindas. Dia tahu caranya mengalirkan berkat, bahkan dari tempat yang tak masuk akal. Jadi hari ini, kita tidak sedang kehabisan uang, tapi kita sedang diajar untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Karena jawabannya sering tersembunyi di balik ketaatan kecil yang kadang kita anggap sepele. Tapi Pak, bagaimana cara mendengar suara Tuhan di tengah tekanan begini? Maka teruslah melihat Dia, di mana selanjutnya Yesus akan mencari keheningan. Tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini terdapat di Lukas 5 ayat 16. Di saat orang banyak mendesak dan kebutuhan memuncak, Yesus tidak memilih untuk bekerja lebih keras atau memaksakan diri menyelesaikan semua hal sekaligus. Dia justru menarik diri, bukan untuk lari. Bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk masuk lebih dalam kehadirat Bapa. Jika Yesus menghadapi tekanan ekonomi seperti kita hari ini, dengan tagihan, kebutuhan keluarga, dan banyak tanggungan, Dia tidak akan buru-buru mengambil utang, stres, atau melampiaskan kemarahan. Dia akan mencari tempat sunyi. Dia akan berdoa,
Karena Yesus tahu kekuatan sejati untuk menghadapi badai tidak datang dari luar, tapi dari saat teduh bersama Tuhan. Penarikan diri Yesus bukanlah bentuk kelemahan. Itu adalah strategi. Itu adalah caranya memperbaharui roh, memperjelas arah, dan menerima hikmat surgawi sebelum mengambil tindakan. Di tengah budaya kita yang mengagungkan kerja keras, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa efektivitas kerja yang sejati mengalir bukan dari kelelahan, tetapi dari kedekatan dengan Bapa. Dan inilah rahasianya. Ketika kita memilih untuk berdiam dalam hadirat-Nya, Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat di mana ikan yang membawa emas itu berada. Dia akan tunjukkan peluang yang tidak kita lihat sebelumnya. Dia akan arahkan langkah kita kepada strategi yang bukan hanya logis, tapi ilahi. Maka, dalam menghadapi tekanan ekonomi, kita tidak hanya membutuhkan strategi keuangan yang baik. Kita membutuhkan hikmat yang lahir dari keheningan bersama Tuhan. Sebab keberhasilan yang sejati bukan hanya soal kerja keras, tapi soal kepekaan mendengar suara Tuhan di tengah keheningan. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, di tengah tantangan ekonomi yang berat dan banyaknya tanggungan yang kadang membuat kami cemas, ajari kami untuk meneladani sikap-Mu. Bimbing hati kami agar tidak larut dalam panik atau keputusasaan, melainkan tetap tenang, tetap mengasihi, dan tetap percaya pada penyertaan-Mu. Buka mata rohani kami untuk melihat kelimpahan-Mu di balik setiap kekurangan, dan tuntun langkah kami dalam setiap keputusan sulit. Ajar kami untuk menjadikan setiap beban bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengalami penyediaan-Mu secara lebih mendalam. Ya Tuhan, transformasikan cara pandang kami, mengutamakan orang daripada harta, bersyukur di tengah keterbatasan, dan mencari pemulihan rohani melebihi sekedar aktivitas duniawi. Jadikan kami alat-Mu untuk membawa damai, kasih, dan harapan bagi sesama di tengah masa-masa sulit ini. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa dalam nama-Mu ada cukup kasih, cukup rejeki, dan cukup jalan keluar bagi setiap persoalan. Kiranya hidup kami senantiasa menyatakan nilai-nilai kerajaan-Mu, bukan sekedar bertahan, tetapi bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.